Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Fadila dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software. Nah, di sini ada definisi software. Kita ulas kembali apa itu teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan sistem untuk menyimpan, mengambil, mengirim, dan memanipulasi data atau informasi. Nah, kemudian apa itu software? Jadi, software atau perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Sebagai aspek non-fisik dari sistem komputer, software berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras. Di sini ada beberapa fungsi utama perangkat lunak. Yang pertama, mengelola sumber daya dan operasi. Mengatur semua sumber daya di dalam komputer. Perangkat lunak menjalankan fungsi penting sebagai administrator sistem yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengalokasikan semua sumber daya perangkat keras di dalam komputer. Ini termasuk manajemen memori atau RAM, penjadwalan penggunaan CPU, dan koordinasi dengan perangkat input atau output, seperti printer atau keyboard, memastikan bahwa semua komponen berjalan secara efisien dan teratur. Dan yang kedua, ada menerjemahkan perintah. Fungsi ini adalah komunikasi perangkat lunak bertindak sebagai penerjemah, pengambilan instruksi tingkat tinggi yang mudah dipahami oleh pengguna, secara bertahap menjadi bahasa mesin yang dapat dieksekusi langsung oleh perangkat keras komputer, sehingga perintah pengguna dapat diimplementasikan. Dan yang ketiga, ada menyediakan antarmuka. Perangkat lunak bertugas menyediakan interface atau antarmuka yang ramah pengguna, memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer secara intuitif. Antarmuka ini yang umumnya berupa antarmuka pengguna grafis dengan tombol, menu, dan icon, menyederhanakan proses-proses kompleks dan membuat komputer mudah digunakan oleh siapa saja. Dan yang keempat, ada mengidentifikasi program. Selain mengelola sumber daya, perangkat lunak juga bertanggung jawab memberikan identitas unik kepada setiap program dan file yang tersimpan. Identitas ini memungkinkan sistem operasi untuk melacak, memuat, dan menjalankan program spesifik yang diminta pengguna, serta mengelola akses data dengan aman dan terorganisir. Kemudian di sini ada klasifikasi utama perangkat lunak. Jadi klasifikasi utama perangkat lunak itu terbagi menjadi dua. Ada perangkat lunak sistem atau biasa dikenal dengan sistem software. Nah, perangkat lunak sistem bertanggung jawab untuk mengontrol, mengintegrasikan, dan mengelola komponen perangkat keras komputer. Ia bertindak sebagai pondasi operasional yang memungkinkan komputer untuk dapat beroperasi dan menjalankan program-program lainnya. Contoh utama dari kategori ini adalah sistem operasi atau OS, yang tanpanya komputer hanyalah tumpukan komponen fisik yang tidak berfungsi. Dan yang kedua, ada perangkat lunak aplikasi atau yang sering dikenal dengan application software. Perangkat lunak aplikasi dirancang untuk melakukan tugas atau pekerjaan spesifik yang dibutuhkan oleh pengguna akhir. Kategori ini mencakup semua program yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti membuat dokumen, mengedit foto, menjelajahi internet, atau bermain game. Perangkat lunak aplikasi membutuhkan perangkat lunak sistem atau OS agar dapat berjalan dan berinteraksi dengan hardware. Nah, di sini ada perangkat lunak sistem terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sistem operasi atau operating system atau OS. Merupakan perangkat lunak sistem yang paling fundamental, berfungsi sebagai komandan utama yang mengelola seluruh sistem komputer. Tugas kuncinya meliputi manajemen memori dan proses, pengaturan struktur file, dan penanganan semua perangkat, input maupun output. OS adalah program pertama yang berjalan saat komputer dihidupkan, menciptakan lingkungan yang diperlukan agar aplikasi lain dapat berfungsi. Contohnya yang paling umum adalah Microsoft Windows, macOS, Android, dan iOS. Dan yang kedua ada perangkat lunak utilitas atau utility software. Nah, perangkat lunak utilitas adalah software yang dirancang untuk membantu sistem operasi dalam memelihara dan mengoptimalkan kinerja sistem. Fungsi utamanya adalah menganalisis, mengkonfigurasi, dan menjaga kesehatan komputer.
Contohnya untuk keamanan, disk defragmenter untuk pengaturan data, dan berbagai tool untuk kompresi file atau pencadangan data atau backup tool. Dan yang ketiga ada driver perangkat atau device drivers. Nah, device drivers ini adalah program kecil dan spesifik yang berperan sebagai penerjemah komunikasi. Ia memungkinkan perangkat keras tertentu yang berpasang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sistem operasi secara efektif. Tanpa driver yang sesuai, OS tidak akan mengetahui cara mengendalikan atau memanfaatkan kemampuan penuh dari perangkat keras tersebut. Nah, kemudian di sini ada perangkat lunak aplikasi. Setelah fondasi sistem atau OS kita bahas, kini kita masuk ke perangkat lunak aplikasi. Ini adalah dunia program yang kita gunakan setiap hari, dibangun di atas sistem operasi untuk melayani kebutuhan spesifik pengguna, baik itu bekerja, belajar, maupun hiburan. Nah, di sini ada aplikasi produktivitas atau Office Suites. Kategori ini berfokus pada alat yang membuat pekerjaan kantor, sekolah, atau pribadi menjadi lebih efisien. Dan yang kedua ada aplikasi grafis dan multimedia. Aplikasi ini berusaha untuk memenuhi berbagai kreasi dan manipulasi konten visual dan audio. Dan yang ketiga ada aplikasi internet dan komunikasi. Software dalam kategori ini adalah pintu gerbang kita menuju jaringan global. Nah, berfungsi sebagai akses, kemudian menampilkan dan bertukar informasi secara daring. Dan yang keempat ada aplikasi bisnis khusus. Berbeda dengan tiga kategori di atas yang sifatnya umum, aplikasi ini dibuat atau disesuaikan untuk mengatasi masalah spesifik di lingkungan bisnis atau industri. Mereka sering dirancang untuk mengotomatisasi proses perusahaan. Contohnya adalah POS atau Point of Sale yang digunakan kasir untuk transaksi. Nah, di sini ada jenis software lainnya. Ada perangkat lunak pemrograman atau programming software. Secara singkat, ini adalah alat kerja para developer yang memiliki fungsi untuk menciptakan, memelihara, dan mendebug program, baik itu aplikasi maupun sistem operasi. Contoh kuncinya adalah kode editor dan compiler atau interpreter yang menerjemahkan kode yang ditulis komputer menjadi bahasa mesin agar dapat dieksekusi oleh komputer. Dan yang kedua ada firmware. Itu merupakan perangkat lunak yang tertanam secara permanen pada chip perangkat keras. Ia berfungsi memberikan kontrol tingkat rendah dan instruksi dasar pada hardware tersebut. Menjadi program pertama yang berjalan saat perangkat dihidupkan. Contoh paling umum adalah BIOS atau Basic Input atau Output System pada motherboard yang bertanggung jawab memulai proses booting. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi software ini adalah perangkat lunak adalah jiwa tak terwujud dari teknologi informasi yang berfungsi sebagai penerjemah dan manajer. Perangkat lunak terbagi menjadi software sistem yang mengendalikan hardware dan software aplikasi yang memenuhi kebutuhan pengguna. Secara esensial, software adalah inti yang menggerakkan inovasi dan menentukan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia digital. Terima kasih. Mungkin cukup sekian materi software yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.